Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh berjumpa, kami boleh kembali dapat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari ini atas berkat-Mu, dan kami rindu terus firman-Mu akan terus meneguhkan, menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Kau rapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di malam hari yang indah ini kembali kita berjumpa untuk kita berfellowship. Kembali kita dipersatukan oleh Tuhan dalam sebuah persekutuan ibadah homesel. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Amsal. Pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-17. Sekali lagi kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Dan saya akan bacakan kepada kita sekalian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari-hari ini saya pikir setiap kita butuh perhatian orang lain. Butuh kepedulian orang lain. Karena kenapa? Kita sedang mengalami kesusahan. Kita sedang mengalami berbagai perjuangan hidup. Yang tentu perjuangan itu kita nggak bisa lalui dengan sendirian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Yesus Kristus, mari kita akan belajar bersama-sama bahwa teman yang bagaimana atau pertolongan yang bagaimana yang kita butuhkan hari-hari ini, sehingga apa yang kita akan dapatkan, apa yang kita akan terima dari setiap orang yang peduli dengan kita, benar-benar itu menjadi berkat bagi kita, bukan sebaliknya. Nah, tema malam hari ini saya akan sampaikan dengan sebuah judul, Sahabat yang Sejati. Sebelum saya menjelaskan bagian ini, saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Sahabat seperti apa kita? Ya, sekali lagi, sahabat seperti apa kita? Tentu saudara, ada perbedaan besar antara mengenal seseorang dengan menjadi sahabat sejati. Kita hanya sekedar mengenal, atau dia menjadikan, atau kita menjadi sahabatnya, itu berbeda. Kita mengenal ya mengenal namanya dan sebagainya. Tapi kalau bicara tentang persahabatan, maka ada suatu hal yang menjadi tolak ukur dalam hidup kita untuk mengatakan bahwa dia sebagai seorang sahabat. Dalam Alkitab saya melihat bahwa bukti terbesar dari persahabatan itu adalah kesetiaan. Sekali lagi, bahwa bukti terbesar dari persahabatan itu menurut Alkitab adalah kesetiaan. Itu terambil di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat ke-7. Dia berkata begini, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kata kuncinya di situ adalah kesetiaan, saudara. Nah, kesetiaan itu digambarkan dalam 3 hal. Saya sampaikan kepada kita malam hari ini. Artinya bahwa bila setiap kita punya sahabat, maka ia harus punya yang dinamakan kesetiaan. Nah, kesetiaan itu digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, saudara, dikatakan di dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang pertama saudara, kesetiaan itu digambarkan bahwa menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi, menaruh kasih setiap waktu. Tidak kadang-kadang saudara. Artinya dalam segala situasi, dalam segala waktu yang tidak dibatasi. Bukan hanya pada waktu ada berkat, makanya menjadi seorang sahabat. Bukan hanya pada waktu ia senang, makanya akan menjadi seorang sahabat. Dalam keadaan susah pun, ia akan tetap bersahabat. Selanjutnya bukan hanya pada waktu butuh. Ada orang saudara sama kalau butuh, maka tidak kenal pun jadi sahabat. Itu mungkin kita punya pengalaman dalam hal itu. Pribadi kita saudara kesambungan dalam menjalani hari-hari kita.
Selanjutnya saudara bersama Tuhan, menjadi saudara dalam kesukaran. Anda tahu bahwa dunia sedang susah. Satu gereja kita sedang susah. Satu keluarga kita sedang susah. Apa action kita dengan itu? Apa yang kita lakukan? Kalau saudara sebagai seorang yang setia, maka gambaran hidup kita adalah kita harus menaruh kasih setiap waktu. Dan kita menjadi saudara dalam kesukaran. Bukan justru dalam situasi seperti ini. Kita saling menghindar. Kita tidak mau tahu. Kita mau tidak peduli, saudara. Karena alasannya, saudara-saudara, kita stay at home. Dan akhirnya bahwa kita nggak mau peduli, kita nggak mau tanya bagaimana keadaannya. Saya mau bilang, seorang sahabat yang sejati itu adalah memiliki kesetiaan. Dan kesetiaan itu digambarkan. Yang pertama, menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, saudara bersama Tuhan, saya nggak tahu apa yang kita lakukan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini. Dengan orang yang satu gereja kita. Dengan orang atau keluarga kita. Atau teman kita dan sahabat kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kesetiaan itu digambarkan sebagai yang kedua adalah kita baca di dalam Amsal pasal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Artinya saudara Yesus Kristus, bahwa kesetiaan itu digambarkan dia sebagai seorang yang setia itu, yaitu ia membawa berkat dan bukan sebaliknya. Seorang sahabat sejati itu, saudara, kalau dia punya sebuah kesetiaan yang luar biasa menjadi seorang sahabat, maka yang ada dalam dirinya ia membawa berkat dan bukan sebaliknya. Ia membawa bahagia dan bukan duka, saudara. Ya, bukan malapetaka. Ia membawa damai dan bukan kerusuhan. Bukan justru kehadirannya membawa kebencian, membawa kecurigaan. Tidak. Membawa kesejukan dan bukan kecemburuan. Itu artinya, saudara. Artinya bahwa sahabat sejati itu kehadirannya akan membawa kesejukan dan bukan kecemburuan. Selanjutnya membawa keadilan dan bukan mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang ada orang, saudara, bersahabat karena ia punya tujuan. Ia mau cari untung dengan orang lain. Ia mengorbankan orang lain untuk ia bisa mendapatkan untung. Dan dituntut pribadinya. Oh, hari-hari ini itu banyak itu, saudara. Saya berdoa supaya kita nggak demikian. Saudara hadir. Saudara menjadi sahabat bagi siapapun. Itu mendatangkan keadilan dan bukan mementingkan diri sendiri. Contoh, saudara, yang saya maksud ini menguntungkan diri sendiri. Memimpin organisasi tapi nama pribadi yang dapat berkatnya atau untungnya. Orang lain hanya sebagai pelengkap penderita. Itu kita alami itu dalam perjalanan kita, hidup kita sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang melihat itu. Yang libatkan kita dalam sebuah organisasi. Tapi justru, saudara, ketika dia memimpin organisasi itu, ya jadikan kita menjadi tumbalnya. Dan untungnya dia yang dapat. Saya pikir ini bukan sahabat sejati. Ia bukan membawa, saudara, keadilan. Ia bukan membawa kesejukan. Ia bukan membawa bahagia. Tapi membawa petaka dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, seorang sahabat sejati itu ia akan membawa berkat dan bukan sebaliknya dan sebagainya. Saya sudah jelaskan tadi. Yang terakhir, saudara, bahwa seorang sahabat sejati itu, saudara, saya kutip di dalam Rut pasal 1 ayat 16. Katakan begini, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dari mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bersama bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu Allahku. Artinya, saudara pun terkasih Yesus Kristus. Yang ketiga, menjadi seorang sahabat yang sejati adalah orang yang memiliki ikatan moral yang tiada akhir. Ya, kalau seandainya saudara semua melihat keadaan kita udah kolaps, maka kita nggak bersahabat lagi. Dan itu kita banyak temui. Oh, kita udah nggak satu gereja lagi, berarti kita nggak bersahabat. Tidak, saudara. Oh, kita nggak lagi ada komunikasi dan bisnis, maka kita tidak, saudara. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka orang yang mungkin ada punya peran dalam hidup kita dan kita abaikan, tidak. Sahabat sejati memiliki ikatan moral yang tiada akhir.
Selanjutnya saudara, memiliki ikatan kepedulian dengan segala konsekuensinya. Coba lihat dulu. Bangsamu bangsaku, apa yang kau hadapi aku hadapi. Kau susah aku susah, engkau senang aku senang. Nah itu dia. Jadi artinya memiliki ikatan kepedulian dengan segala konsekuensinya. Kadang kita bersabar dengan orang lain, kalau untungnya kita dekat. Tapi ketika ada sebuah perjuangan, kita menghindar saudara. Ini saudaraku Tuhan, di pandemik ini kadang-kadang kita saudaraku alami itu. Orang baru dekat kita saudaraku Tuhan seperti ini. Begini dan sebagainya. Saya mau bilang sebagai sahabat sejati, maka memiliki ikatan kepedulian dengan segala konsekuensi. Dan yang terakhir adalah memiliki wawasan yang sama tanpa merugikan satu sama lain. Yang memiliki sebuah pengertian, memiliki sebuah tujuan yang sama, memiliki sebuah saudaraku hal yang memberkati orang lain bersama, bukan untuk pribadi. Jadi saudaraku, nah kalau kita mau lihat ukuran yang sungguh-sungguh, kepada siapa kita bisa, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengukur diri kita sebagai seorang sahabat sejati? Hanya kita temukan di dalam Yesus. Yesus sungguh sahabat sejati. Tapi dia pernah berkata, belajarlah kepadaku. Mari kita bersama-sama di hari-hari ini, kita mau belajar kepada Yesus. Bahwa dia adalah seorang sahabat sejati. Yang dalam keadaan apapun, ketika ia menjadi pribadi yang saudara pun terkasih dalam Tuhan, penyelamat bagi setiap manusia. Ia hadapi apapun. Ia saudaraku melupakan apapun. Sakit, penderitaan, perjuangan. Karena kenapa? Ia tunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh menjadi sahabat sejati bagi setiap saudara dan saya. Hari-hari ini saya mau bilang, engkau butuh Yesus. Yang dalam hal ini dia adalah sahabat sejati. Mungkin dunia meninggalkan saudara. Keluarga saudara ada yang meninggalkan. Ada kelompok-kelompok saudara yang tidak mempedulikan saudara. Tapi saya mau bilang, ada Yesus yang adalah sahabat sejati. Dan semua kriteria yang sudah saya sampaikan, ia miliki itu. Karena kenapa? Mari kita belajar kepada. Saya berdoa supaya semua anggota Homset dalam situasi ini, mari kita menjadi sahabat sejati. Bukan suatu waktu, tapi dalam segala waktu yang tidak ditentukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi sahabat sejati satu sama lain. Membangun sebuah hubungan yang baik tanpa diukur dari ukuran dunia. Tapi biarlah ukurannya adalah ukuran Kristus. Kasih firman, urapi kami dan berkati firman untuk tiap-tiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.